Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Las rohaku situ tu mida Jesus nalulu manjalahi hajol maun aibana paluahon jol mamani sian hamago ani. Yang menjadi firman renungan kita malam ini adalah Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah setia dalam iman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti kita ketahui bersama, umumnya orang akan mengalami kebahagiaan ataupun hal-hal yang baik dalam hidupnya, di mana dalam perjalanan hidup terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Namun, ketika berbagai percobaan datang, keadaan akan berubah secara drastis, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap berbahagia saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respon kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti marah, kecewa, murung, bersedih, putus asa, dan mudah tersinggung. Padahal melalui firman Tuhan malam ini, justru kita dinyatakan bahwa ketika dihadapkan pada berbagai percobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Percobaan yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bertujuan menguji iman kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar, karena justru melalui pencobaan yang ada kadar iman dan kesungguhan kita sebagai pengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter.
Sesuai dengan yang dikatakan dalam ayat 3 nas firman kita malam ini, yaitu sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga kita harus dapat memahami dan meyakini bahwa di balik pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita ada maksud dan tujuan yang indah. Saudaraku seiman, jika kita diizinkan mengalami berbagai pencobaan, janganlah kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena dalam segala perkara Tuhan pasti bekerja untuk memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi, dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja untuk memulihkan kehidupan kita menuju kebaikan diri kita sendiri. Marilah kita menyadari adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung. Apabila kita memahami maksud dan rencana Tuhan tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya keteguhan dan kesetiaan iman adalah yang akan menentukan seperti apa kelak dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Apakah keselamatan yang indah ataupun kegagalan yang menyakitkan yang kita peroleh sebagai hasilnya? Itu semuanya tergantung dari ketekunan kita dalam menjaga kesetiaan iman kita kepada Yesus. Karena itu, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam ini, di mana Tuhan akan mengingatkan kami agar kami selalu setia kepada-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, ajarilah kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dengan keimanan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.